Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Andi Hermawan MSI selaku dosen pembimbing materi. Yang saya hormati Bapak Erlando Doni Sirait MPD selaku dosen pembimbing teknik. Perkenankan saya Rian Saputra NPM 2021-435-0031 dari kelas S8A. Saya di sini ingin mempresentasikan sekaligus melakukan demo program tugas akhir yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Legislatif DPC PDI Perjuangan Kota Depok menggunakan metode Simple Additive Weighting. Kita masuk ke dalam program. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat teknologi yang saya gunakan. Program ini berbasis web, dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk basis data saya menggunakan MySQL yang dijalankan melalui SMPP sebagai server lokal bersama layanan Apache. Pengembangan dari code ini adalah menggunakan code editor Sublime Text, dan program ini dijalankan menggunakan browser Google Chrome. Dalam pengembangan, saya masih menggunakan kerangka kerja natif dengan dukungan Bootstrap untuk mempercantik tampilan antarmuka. Dalam sistem ini, saya menggunakan dua user, yaitu admin dan pimpinan partai. Kita masuk ke dalam menu admin dulu. Pada menu admin, user admin bisa mengakses dashboard, data bacalek, data kriteria dan subkriteria, proses SAW, laporan, data user, dan profile. Ini adalah tampilan dari dashboard. Maka saat ini coba kita masuk ke dalam form data bacalek. Pada form data bacalek sebelumnya saya sudah menginputkan 10 nama, dan pada form data bacalek ini kita bisa menambahkan data, mengubah data, mencari data, dan menghapus data. Di sini kita coba tambahkan data. Misalkan Rudi dari pencalonan Sukmajaya. Nomor KTA kita asalkan dahulu, alamat Jakarta. Kita klik simpan, maka sistem akan memberikan pesan bahwa data berhasil disimpan dan memunculkan data pada tabel. Sudah tersimpan. Untuk mengubah data kita juga bisa mengubah data. Kita klik tombol aksi ubah data. Misalkan kita ingin mengubah nama bakal calonnya. Oke, kita klik update. Maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil diupdate. Untuk menghapus data, kita klik kolom aksi hapus data, dan sistem akan menampilkan apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Kita klik OK, maka data berhasil dihapus. Jika kita ingin mencari data, kita juga bisa melakukan pencarian dengan mengklik kolom pencarian, masukkan nama pencarian yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari nama, dan kita mencari nama Grace, maka sistem akan memfilter nama yang sesuai dengan apa yang kita cari. Oke, kita lanjut ke form kedua, yaitu form data kriteria dan subkriteria. Sebelumnya saya sudah menggunakan data kriteria yaitu berjumlah 10 dan sudah saya inputkan. Inilah tampilan awal data kriteria dan subkriteria. Di sini kita juga bisa menambahkan data, mengubah data, mencari data, dan menghapus data. Sebelumnya kita coba dahulu untuk menambahkan data. Kita masukkan kode kriteria, misalkan C11, nama kriterianya kriteria ke-11, dan atributnya kita bisa memilih antara benefit atau cost. Di sini saya menggunakan benefit, dan untuk bobot menggunakan skala 0 sampai 1, dan total seluruh bobot harus berjumlah 1. Tidak boleh lebih dari 1.
Kita masukkan bobotnya misalkan 0,1, kita simpan dan lanjut. Maka akan memunculkan form kedua, yaitu untuk menambahkan data subkriteria. Kita masukkan dahulu data subkriterianya, misalkan nilainya 1. Kita simpan, maka sistem akan menampilkan lagi tabel yang berisikan data inputan subkriteria. Kita masukkan subkriteria kedua, kita klik simpan. Saat kita klik selesai, maka data kriteria dan subkriteria akan berhasil disimpan. Oke, kriteria ke-11 sudah masuk, dan kita misalkan ingin ubah data, kita klik ubah. Dan di sini kita bisa mengubah data kriteria dan data subkriteria. Dan di sini kita juga bisa menambahkan data subkriteria jika kita ingin menambahkannya. Coba kita tambahkan data subkriteria. Kita masukkan misalkan subkriteria ketiga. Nilainya 3. Kita klik update, maka sistem akan mengubah dan menampilkan lagi data pada tabel ini. Sudah terlihat masuk subkriteria yang ketiga. Dan pada hapus data, kita seperti data bacalek, kita klik hapus data, maka sistem akan menampilkan pesan apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Kita klik batalkan saja dahulu untuk ini. Dan untuk mencari, kita bisa memasukkan query yang kita inginkan atau data mana yang kita ingin cari. Misalkan saya ingin mencari jenis kelamin, maka tabel akan meng-highlight, sistem akan memfilter dari hasil query yang kita masukkan di kotak pencarian. Oke, kita masuk ke form selanjutnya, yaitu proses SAW. Dalam proses SAW ada menu drop down, yaitu penilaian bacalek dan perhitungan. Kita klik yang penilaian bacalek dahulu. Di dalam form penilaian bacalek, kita bisa mengisi nilai yang kita sebelumnya sudah masukkan di data kriteria dan subkriteria dan data bacalek. Di dalam form ini kita juga bisa mencari data dan menghapus data. Kita tambahkan dulu nilai yang kita inputkan sebelumnya di data bacalek atas nama Rudi Kurnawi. Nah, sistem akan menampilkan form baru untuk mengisi nilai-nilai. Coba kita isi dahulu. Oke, kita klik simpan, maka data penilaian berhasil disimpan. Sebelumnya kita menambahkan kriteria ke-11, yang mana inputan sebelumnya isi penilaian ini adalah batasnya sampai ke 10. Karena tadi kita tambahkan, maka di setiap nama-nama bacalek ini dari 1 sampai 9 kita isikan dahulu nama penilaian C11-nya. Oke. Simpan, Oke, sudah kita isi. Jika kita ingin mencari data, kita bisa klik search di sini. Kita masukkan nama, misalkan kita ingin mencari atas nama Bima, maka sistem akan memfilter dari kotak pencarian sesuai kotak pencarian. Untuk menghapus, pada kolom aksi hapus ini adalah untuk menghapus data penilaian, bukan untuk menghapus data bacalek atau data kriteria ya. Saat ini kita lewatkan dahulu. Saat kita klik menu perhitungan untuk form selanjutnya, maka sistem akan otomatis menghitung dari data-data di penilaian bacalek. Oke, ini adalah form perhitungan. Ini adalah bobot dari kriteria yang telah kita inputkan sebelumnya. Ini adalah matriks keputusan X dari penilaian bacalek. Nah, di sini ada
Di kriteria C11 ada keterangan NA yang berarti pada penilaian bacalek atas nama Grace Manalu dan Sari Wulandari belum kita inputkan nilainya. Kita masukkan dulu Grace dan Sarinya. Kita klik simpan. Dan Sarinya coba kita klik simpan dulu. Kita masukkan dulu nilainya. Kita klik perhitungan lagi, maka sudah tertampil ya, sudah tidak ada NA lagi. Dan ini adalah untuk tabel matriks keputusan tabel matriks ternormalisasi R. Ini adalah perhitungannya, proses perhitungannya. Ini adalah tabel untuk menghitung nilai preferensi menghitung nilai preferensi V. Dan ini adalah tabel perankingan dari hasil matriks X, R, dan perhitungan preferensi V. Di sini kita lihat Mario Simanjuntak menambahkan peringkat pertama yaitu dengan nilai tertinggi yaitu 0,958. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya. Menu laporan ada terdiri 4 laporan yaitu laporan bacalek, laporan kriteria dan subkriteria, laporan penilaian, dan hasil akhir. Kita klik laporan bacalek, akan menampilkan tabel data bacalek, dan di sini kita bisa cetak data. Saat kita klik cetak data, maka sistem akan otomatis masuk ke dalam proses pencetakan data. Kita ingin mencetak data lewat printer juga bisa, kita menyimpan PDF juga bisa. Tinggal dipilih saja. Untuk laporan yang lain pun juga sama. Di laporan kriteria dan subkriteria akan muncul data subkriteria dan nama kriteria yang telah kita inputkan. Saat kita klik cetak data, maka akan menampilkan print out dan kita bisa memilih mau simpan PDF atau langsung memprintnya. Pada laporan penilaian juga sama. Ini adalah hasil matriks keputusan X, nilai-nilai yang ada kita inputkan di penilaian bacalek. Saat kita klik cetak data, maka menghasilkan printout, dan kita juga bisa menyimpan PDF atau langsung memprintnya. Pada laporan hasil akhir juga sama. Nah, yang membedakan pada proses SAW perhitungan pada tabel perankingan adalah di sini ada keterangan bahwa berdasarkan perankingan alternatif terbaik yaitu Mario Simanjuntak dengan nilai preferensi atau skor 0,98 yang artinya Mario Simanjuntak menduduki posisi tertinggi dari nama-nama 9 lainnya. Saat kita klik cetak data, maka akan masukkan printout. Kita bisa menyimpannya PDF atau langsung memprintnya. Kita batalkan dahulu. Nah, pada master user di sini ada 2 menu yaitu data user. Di sini admin bisa menambahkan data user dan menghapus data user. Untuk mengubah password juga bisa di sini. Dan untuk data profile, admin bisa mengubah nama admin yang ada di profile ini dan mengubah emailnya. Oke, kita klik logout, kita masuk ke dalam user kedua yaitu pimpinan partai. Kita klik masuk. Pada pimpinan partai kita hanya bisa mengakses dashboard, perhitungan, laporan. Perhitungan ini sama ya, hanya bisa melihat saja. Kita klik perhitungan, maka akan memunculkan tabel hasil perhitungan yaitu bobot preferensi W, matriks keputusan X, matriks ternormalisasi R, matriks menghitung nilai preferensi V, dan perankingan. Oke, pada menu laporan juga sama. Pimpinan partai hanya bisa melihat tabel bacalek, laporan data bacalek, dan bisa mencetak datanya. Kita klik cetak, maka akan menghasilkan printout. Oke, kita masuk ke laporan kedua yaitu laporan kriteria dan menampilkan
nama kriteria dan subkriteria. Di sini juga bisa mencetak data, menghasilkan printout. Oke. Laporan ketiga yaitu laporan penilaian. Hasilnya seperti ini pada formnya, dan kita klik cetak data akan menghasilkan printout. Oke, kita klik foto dahulu. Untuk laporan hasil akhir akan menampilkan data hasil akhir dari bacalek tersebut, dan kita juga bisa cetak data. Kita klik cetak data, maka akan menghasilkan printout. Oke. Dan pimpinan partai, user pimpinan partai juga bisa mengganti nama pada user ini dan mengubah emailnya. Namun pimpinan partai juga bisa mengganti passwordnya. Oke. Kita klik logout. Oke. Sampai di sini dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.